Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2572 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 2 ayat 4 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini timbul satu pertanyaan. Apa tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami hukuman, teguran, pergumulan terjadi kepada kita? Tujuannya adalah supaya kita bertobat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 4 di sana dikatakan begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita mengalami banyak sekali pergumulan hidup. Kita susah, kita menderita, kita banyak sekali masalah yang tiba-tiba menyerang kita di saat kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. Tiba-tiba ada masalah datang menimpa kita. Saudara, kenapa? Kita sudah berdoa, bahkan doa kita mungkin sudah bertahun-tahun kita naikkan, tetapi sepertinya Tuhan begitu jauh. Tuhan tidak mau mendengar doa-doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita. Amin. Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan memperhatikan kesungguhan hati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di ayat 4 ini merupakan teguran Tuhan. Amin. Tujuannya apa? Supaya
saudara dan saya di saat ditegur, kita hidup dalam pertobatan. Amin. Haleluya. Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimpakan murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya kepada kita semua. Saudara senang gak ketika ditegur? Sudah pasti saudara marah ketika saudara ditegur, tidak menerima. Hanya sebagian kecil saja yang mau menerima teguran, betul? Saudara, dasar manusia tidak mau ditegur. Saudara perhatikan, sudah ditegur Tuhan, tapi masih keras hati, masih kepala batu, tidak mau bertobat. Akibatnya apa? Murka Tuhan datang menimpa orang yang kepala batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Berilah dirimu untuk menerima teguran itu dan bertobatlah. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Haleluya. Saudara, banyak orang sudah ditegur dengan banyak peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, tapi masih saja keras hati, tidak mau bertobat. Saudara, jangan sampai murka Tuhan menghantam saudara, baru saudara sadar tapi sudah terlambat. Kalau saudara dengar firman Tuhan ini, bertobatlah sebelum terlambat. Amin. Tuhan itu Allah yang maha adil. Amin. Mereka yang hidup keras hati, tidak mau bertobat, sudah pasti mereka akan ada di bawah hukuman. Mereka akan mengalami penderitaan hidup yang sangat-sangat panjang. Selama kita belum bertobat, kita tidak akan dipulihkan. Tapi kalau kita mengambil keputusan yang tepat, kita bertobat, maka ada pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara mau dipulihkan, sederhana, bertobat. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan. Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan saudara, memulihkan keadaan yang rusak. Saudara yang sakit akan disembuhkan, hubungan rumah tanggamu yang berantakan, Tuhan yang akan pulihkan. Asal saudara mengambil langkah yang tepat. Yang pertama apa? Bertobat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam pertobatan, firman Tuhan ini katakan mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan ayat 7 di sana dikatakan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam pertobatan? Mereka memperoleh hidup yang kekal. Ciri-cirinya apa? Mereka tekun berbuat baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Teruslah berbuat baik, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kebaikan yang kita lakukan itu ibarat kita menabur benih. Amin. Saya yakin dan percaya, saudara, kalau yang kita tabur itu kebaikan, itu akan kembali, saudara, kepada kita. Saya yakin dan percaya, saudara, satu kebaikan, kalau dia bertumbuh, dia menghasilkan buah, bukan lagi satu. Coba saudara tanam satu biji mangga, dia akan bertumbuh, dan dia akan menghasilkan, saudara, bukan lagi satu, tetapi terus berlipat kali ganda. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, satu kebaikan yang saudara tabur itu akan menolong saudara satu hari nanti. Amin. Saudara perhatikan ayat 10 di sana dikatakan, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang apa? Semua orang yang berbuat baik. Semua orang yang berbuat baik, mereka akan mendapat kemuliaan, kehormatan, hidup mereka damai sejahtera. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati, berbuatlah baik kepada semua orang. Amin.
Saudara, kalau saudara berbuat baik kepada orang kaya, saudara, dia bisa balas kebaikan kita, betul? Kalau saudara mau Tuhan balas kebaikan saudara, berbuatlah baik kepada orang yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Seperti siapa? Seperti orang miskin, di panti-panti asuhan, di panti-panti jompo. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi kepada orang-orang yang tidak dapat membalas kebaikan kita, Tuhan yang akan membalas kebaikan yang saudara lakukan kepada orang-orang yang tidak dapat membalas kebaikan saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara tidak akan miskin ketika saudara berbuat baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang melarat, menderita, yang papa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saudara tekun berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada saudara 100 kali lipat. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, ciri-ciri orang yang sudah bertobat, mereka memperoleh hidup yang kekal. Yang mereka cari apa? Kemuliaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mereka cari siapa? Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya orang kalau sudah bertobat, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang dia cari bukan lagi masalah, yang dia cari bukan lagi uang nomor satu, tetapi Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Ada banyak orang di luar sana mengejar harta dunia, kehilangan keselamatan. Karena apa saudara? Sibuk mengejar dunia, akhirnya apa? Meninggal dunia saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mencari kemuliaan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Saya yakin dan percaya kalau saudara menomorsatukan Tuhan, saudara tidak akan pernah nomor dua. Amin. Saudara akan terus menjadi orang nomor satu di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cari kemuliaan. Cari Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya kalau saudara memprioritaskan Tuhan, berkat itu akan menyusul, akan mengejar kita. Amin. Haleluya. Saudara, cari kemuliaan. Yang ketiga saudara, apa ciri-ciri orang yang sudah bertobat dan memperoleh hidup kekal dalam dirinya? Yang ketiga saudara, mereka mencari kehormatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud mencari kehormatan? Mencari kehormatan di sini saya renungkan, saya tangkap adalah mengambil bagian dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Sudah perhatikan orang-orang yang ada di ring satunya Bapak Presiden Prabowo, saudara, mereka itu seperti seorang pelayan, tapi itu menjadi satu kehormatan buat mereka dapat melayani orang nomor satu di bangsa kita Indonesia. Bapak ibu saudara, saya yakin dan percaya lebih lagi saudara, kehormatan yang akan kita dapatkan ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kehormatan kalau kita dapat melayani Tuhan. Makanya saya selalu katakan saudara, melayani Tuhan itu satu kebanggaan, satu kehormatan, bukan satu beban. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara yang sekarang ini mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saudara akan melihat satu persatu Tuhan akan angkat derajat saudara. Tuhan akan angkat saudara yang tadinya mungkin diinjak-injak orang, tidak dianggap enteng sama orang lain. Tapi ada satu waktu di mana Tuhan akan angkat derajat martabat saudara. Amin. Karena apa? Karena saudara melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang keempat, apa ciri orang yang sudah bertobat dan memperoleh hidup kekal dalam hidup mereka?
Yang mereka cari apa? Yang mereka cari hal yang tidak dapat binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dalam Yohanes 6 ayat 27. Firman Tuhan berkata begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanan yang tidak dapat binasa apa itu? Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya ingatkan saudara untuk terus baca firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu kekuatan Allah. Amin. Saya yakin dan percaya kalau saudara terus membaca firman Tuhan, firman itu yang akan menguatkan saudara. Ketika saudara mengalami banyak tekanan, persoalan, pergumulan, firman Tuhan itu yang akan menguatkan saudara. Firman Tuhan itu yang akan diingatkan Roh Kudus sehingga saudara mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang Roh Kudus ingatkan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa itu. Amin. Yaitu firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bekerja untuk hal yang tidak dapat binasa. Apa itu? Iman. Iman kita saudara. Kerjakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan iman kita akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Dengan iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita diselamatkan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita kejar. Amin. Itu yang harus kita kerjakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya kalau saudara tidak bertobat? Saudara mengeraskan hati. Akibatnya apa? Ayat 8, perhatikan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Siapa mereka yang akan kena murka? Mereka yang egois, mereka yang tidak mau cari Tuhan, mereka yang hanya mencintai diri mereka sendiri, yang semau gue, mereka akan kena murka. Yang kedua saudara, mereka yang keras hati, mereka yang tidak taat pada kebenaran, tapi taat pada kelaliman. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian untuk mengerjakan firman Tuhan gak taat ya. Tapi kalau ada temannya yang ajak untuk melakukan kriminal, wah dia yang paling depan. Orang-orang seperti itu yang akan kena murka. Saya yakin dan percaya saudara tidak mau kena murka. Oleh karena itu saudara, bertobatlah. Orang-orang yang bertobat, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Dan dari firman Tuhan ini di ayat 7 tadi kita belajar ada ciri-cirinya. Orang yang sudah bertobat, mereka yang sudah mendapatkan hidup kekal itu, ciri-cirinya apa? Tekun berbuat baik. Yang kedua apa? Mencari kemuliaan. Artinya dia mencari Tuhan. Yang ketiga, dia mencari kehormatan. Artinya dia mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Dan yang terakhir, mereka yang mencari yang tidak dapat binasa. Mereka selalu baca firman Tuhan. Mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka punya iman yang teguh di dalam Tuhan dan percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka orang-orang yang mendapatkan hidup yang kekal. Dan saya yakin dan percaya ini adalah saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tapi orang-orang yang mengeraskan hati di ayat 8 di sana, mereka akan kena murka Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara mau diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu saudara, mari kita yang sudah bertobat, kita yang sudah mendapatkan pengampunan, kita yang sudah diselamatkan, terus berbuat baik. Cari Tuhan, layani Tuhan, dan terus membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan firman Tuhan,
sehingga iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh darah Yesus Kristus Tuhan, mereka yang mendengar renungan ini, mereka dijamah Tuhan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.